Ramai pemberitaan media tentang minimnya sarana prasarana di Madrasah Ibtidaiyah Al-Fatwah Lebak, Banten sampai ke ruang dengar Kasal. Prihatin akan masa depan anak bangsa, Kasal bangun sarana prasarana penunjang pendidikan yang layak di tempat tersebut. Jangan pernah menyerah, karena percayalah, ketika ulat mengira dunia telah berakhir, ia menjadi kupu-kupu. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Kiva kembali hadir menjumpai Anda dalam News edisi Jumat 25 November 2022. Dengan sejumlah berita seputar TNI Angkatan Laut yang telah kami siapkan untuk Anda. Ramai pemberitaan media tentang minimnya sarana prasarana di Madrasah Ibtidaiyah Al-Fatwah Lebak, Banten sampai ke ruang dengar Kasal. Prihatin akan masa depan anak bangsa, Kasal bangun sarana prasarana penunjang pendidikan yang layak di tempat tersebut. Menjejaki langkah di Kota Baja, Banten, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono beserta rombongan disambut dengan hangat. Tiba di pendopo Bupati Lebak di Rangkas Bitung, Banten, Kasal disambut dengan kesenian khas Banten serta pengalungan kain. Kasal kemudian dijamu dengan nuansa kekeluargaan oleh Bupati Lebak, Haji Iti Oktavia Jayabaya, beserta Forkopimda Provinsi Banten. Kehadiran Kasal di tempat tersebut dalam rangka meninjau bakti kesehatan yang diselenggarakan oleh TNI Angkatan Laut di Kecamatan Bojong Manik. Di antaranya adalah pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat, pelayanan KB dan sunatan massal. TNI Angkatan Laut juga mendirikan dapur lapangan guna mencegah stunting bagi anak-anak yang masih kerap terjadi di wilayah tersebut. Kendati rintik hujan turun tidak mengurangi langkah untuk mendatangi Madrasah Ibtidaiyah Al-Fatwah di Desa Parakan Besi, Bojong Manik, Banten yang terletak di atas ketinggian. Dengan menggunakan kendaraan dari Federasi Offroad Banten, Kasal yang sudah lama ingin mengunjungi anak-anak di tempat ini akhirnya bisa bertemu. Mengetahui hal tersebut, Kepala Staf Angkatan Laut Bapak Infrastruktur TNI Angkatan Laut terketuk untuk membantu memfasilitasi sarana dan prasarana pendidikan anak-anak tersebut, yang ditandai dengan peletakan batu pertama serta peninjauan renovasi gedung sekolah. Kepedulian Kasal atas masa depan anak bangsa terlihat melalui interaksi dengan anak-anak di tempat tersebut. Tidak lupa Kasal menggoreskan pena dengan sebaris pesan berharga untuk memberi semangat kepada calon generasi penerus bangsa, yang diakhiri dengan pemberian bantuan peralatan sekolah kepada para siswa. Sebagai ucapan terima kasih atas perhatian Kasal terhadap masyarakat Banten, sang laksamana budayawan dengan segudang kiprahnya bagi masyarakat maritim kembali dianugerahi gelar warga kehormatan. Kali ini sebagai dulur Baduy oleh masyarakat adat suku Baduy. Kasal juga berkesempatan melaksanakan penanaman sorghum bersama kelompok tani Cileces, Lebak, Banten. Sorghum sendiri merupakan sumber pangan serbaguna yang sangat produktif sebagai alternatif pengganti gandum yang masih diimpor dari luar negeri. Kebijakan ini guna memperkuat ketahanan pangan nasional sesuai program pemerintah Presiden Joko Widodo. Memasuki hari keempat pasca gempa yang mengguncang Cianjur, Jawa Barat, sejumlah titik masih ditemukan belum tersentuh bantuan. TNI Angkatan Laut fokuskan pendistribusian kebutuhan pokok dan trauma healing pasca gempa Cianjur, Jawa Barat. Sebanyak 645 personel Satgas TNI Angkatan Laut Peduli Cianjur diterjunkan di bawah pimpinan Komandan Pasmar 1, Brigjen TNI Marinir Hermanto, tersebar di berbagai titik, meliputi posko utama, posko taktis, bakti sosial Lanal Bandung, dan trauma healing Dinas Psikologi TNI Angkatan Laut. Kendati demikian, masih banyak lokasi yang sulit dijangkau di wilayah Cianjur yang belum mendapatkan bantuan. TNI Angkatan Laut terus berupaya melaksanakan orientasi medan guna menjangkau titik-titik yang belum mendapatkan bantuan dengan mendistribusikan logistik, membantu mengevakuasi barang-barang warga yang masih bisa diselamatkan, serta memberikan pelayanan medis berupa psikososial pasca gempa berupa trauma healing, serta memotivasi khususnya anak-anak di lokasi pengungsian agar tidak larut dengan kesedihan yang mendalam. Sementara itu, dapur lapangan TNI Angkatan Laut juga masih menjadi area vital
dalam memenuhi kebutuhan warga terdampak korban gempa. Sejumlah bahan kontak pun banyak yang dipercayakan melalui TNI Angkatan Laut dalam pendistribusiannya. Dukung Sel Tidore, TNI Angkatan Laut gelar operasi Bakti Surya Baskara Jaya dan pelayaran pembinaan karakter maritim yang melibatkan pramuka Sakabari dan putra-putri maritim Indonesia. TNI Angkatan Laut menggelar operasi Bakti Surya Baskara Jaya dalam rangkaian kegiatan Sel Tidore dengan memberikan penyuluhan dan pembagian bahan kontak serta mengadakan pengobatan massal di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang berlangsung mulai tanggal 24 hingga 26 November mendatang. Penyuluhan tentang pengetahuan bela negara, wawasan kebangsaan, hukum, bahaya narkoba dan kesehatan. Diikuti 400 partisipan yang rangkai dengan pemberian bahan kontak berupa sembako secara simbolis kepada masyarakat setempat. Sementara itu, kegiatan bakti kesehatan yang dilaksanakan di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, TNI Angkatan Laut memberikan berbagai pelayanan kesehatan. Kegiatan SBJ merupakan wujud kepedulian TNI Angkatan Laut terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir. Masih dalam rangkaian Sel Tidore, TNI Angkatan Laut juga memberangkatkan KRI Teluk Palu 523 dalam pelayaran pembinaan karakter maritim yang diikuti 493 peserta, diantaranya Sakabahari dari 34 kontingen daerah termasuk putra-putri maritim Indonesia. Selama pelayaran, ratusan peserta tersebut akan diberikan pembekalan pengenalan TNI Angkatan Laut, kepramukaan, leadership, kedisiplinan hingga pentas seni budaya. Sedangkan kegiatan selama di daratan akan bertemu dengan sejumlah tokoh kepramukaan, kegiatan prestasi, interaksi sosial dan bakti sosial, serta kegiatan berkemah di lapangan terbuka dekat dengan lokasi kegiatan acara. Kita sudah melaksanakan kegiatan PPKM. Kegiatan ini sudah kita awali sejak tanggal 16 kemarin. Kita sudah melaksanakan pelayaran dari mulai Jakarta, kemudian sandar di Makassar, kemudian ke Ternate, kemudian baru ke Tidore sini. Ada 7 hari berlayar, kemudian kita lanjutkan dengan 7 hari kita berkemah di sini. Ini adik-adik kita sekitar 300 orang dari seluruh Indonesia. Kita melaksanakan kegiatan perkemahan terakhir di sini. Peduli keselamatan pelayaran, TNI Angkatan Laut berikan bantuan alat keselamatan kepada nelayan Tanjung Medang, Riau. Memasuki akhir tahun, cuaca di beberapa perairan Indonesia mulai mengalami gelombang tinggi. Dalam upaya mengantisipasi musibah yang bisa terjadi sewaktu-waktu, Komandan Lanal Dumai Kolonel Laut Stanley Lakahena memberikan bantuan alat keselamatan di laut berupa life jacket kepada nelayan pesisir yang tinggal di sekitar pos TNI Angkatan Laut Tanjung Medang, Bengkalis, Riau. Komunikasi sosial seperti ini rutin digelar sebagai bagian pembinaan desa pesisir oleh TNI Angkatan Laut, khususnya di wilayah kerja Lanal Dumai. Peduli kelestarian ekosistem laut, TNI Angkatan Laut gelar gerakan bersih Pantai Bantul, Yogyakarta. Upaya membantu pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi maritim untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat oleh Lanal Yogyakarta. Melalui gerakan bersih pantai, melalui kerjasama dengan Dinas Kelautan, Perikanan Yogyakarta dan masyarakat di Pantai Baru, Dusun Ngentak, Bantul, Yogyakarta. Gotong royong ini juga menciptakan nuansa keharmonisan dan kebersamaan antar instansi dan masyarakat sekitar yang dekat wilayah Kampung Bahari Nusantara binaan Pangkalan TNI Angkatan Laut Yogyakarta. Kegiatan gotong royong ini juga menciptakan nuansa keharmonisan dan kebersamaan antar instansi dan masyarakat sekitar yang dekat wilayah Kampung Bahari Nusantara binaan Pangkalan TNI Angkatan Laut Yogyakarta. Kegiatan ini merupakan aksi nyata dalam membebaskan laut dari pencemaran sampah, terutama sampah plastik yang menjadi ancaman serius. Ya netizen, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Kiva beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia Maju. Jales Veva, Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.